Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau tinggal dekat-Mu selalu, nikmati kasih Bapa. Ku mau selalu
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kau selalu tinggal Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan mentaatinya. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan dengan judul tema Sikap Hati yang Benar. Kisah ini saya ambil dari kehidupan Lea. Jadi ceritanya Yakub berjumpa dengan Rahel. Rahel begitu cantik dan Yakub jatuh cinta, ya. Lalu Yakub ingin menikahi Rahel, tapi oleh ayahnya Rahel yang sekaligus juga pamannya Yakub yang bernama Laban mengatakan kalau ingin menikahi Rahel, ya harus kerja dulu sama aku 7 tahun. Tapi karena Yakub begitu cinta dengan Rahel dan dia mau kerja 7 tahun, dianggapnya itu hanya beberapa hari saja. Kemudian pada hari pernikahannya ternyata yang diberikan oleh Laban bukan Rahel, melainkan kakaknya yang bernama Lea. Wah, kaget. Si Yakub ini kaget besoknya. Waduh, ternyata kok Lea ini matanya tidak berseri, sedangkan Rahel itu cantik. Nah, gitu ya. Wah, Yakub kecewa. Namun Laban mengatakan kerja 7 tahun lagi, maka akan
kuberikan anak aku yang kedua yaitu Rahel, saudaraku ya. Dan ya sudah, akhirnya Yakub kerja lagi 7 tahun, jadi totalnya 14 tahun sampai akhirnya dia mendapatkan Rahel. Jadi bagaimana dengan Lea? Ya Lea jadi istri pertama. Bayangkan bagaimana sikap hati Lea melihat suaminya berkasih kasihan dengan wanita lain ya, yang dijadikan istri kedua, dan tidak lain wanitanya adalah adiknya. Wah, bisa stres, Lea bisa dendam, Lea bisa kepahitan dan sebagainya, saudara. Seakan-akan hidup ini tidak adil. Ya, dia kok diperlakukan seperti ini oleh ayahnya, juga oleh ayahnya itu Laban, disodorkan gitu ya tadi supaya menjadi istrinya Yakub. Sedangkan oleh Yakub dia juga diperlakukan yang tidak enak karena Yakub lebih cinta Rahel. Jadi kalau saya bilang Lea ini seperti orang Jawa bilang tambal butuh gitu ya. Ya, jadi tambal butuh. Lea bisa bersikap hidup ini kok tidak adil ya. Mengapa kok seperti ini dan sebagainya. Bisa stres, dendam, depresi, kepahitan. Tapi Lea mengambil sikap hati yang benar. Dari mana saya tahu Lea mengambil sikap hati yang benar? Karena Lea mengungkapkan imannya, percayanya kepada Tuhan lewat pemberian nama anaknya. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 31-35 dikatakan demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat pemberian nama anak ini, Lea mengungkapkan, dia memilih memutuskan sikap hati yang benar. Bagaimana sikap hati Lea? Yang pertama, dia percaya lewat pemberian nama anak yang pertama yaitu Ruben. Dia percaya Tuhan memperhatikannya. Siapapun kita ini butuh diperhatikan. Ya memang wanita itu lebih butuh perhatian ya. Dan tentu saja bagi yang sudah suami istri ya perhatiannya dari suaminya, bukan perhatian dari suami orang lain. Ya, butuh perhatian dari ya anak-anaknya juga harus memperhatikan mamahnya. Biasanya wanita lebih banyak butuh perhatian. Tapi semua orang pada dasarnya butuh perhatian. Seorang karyawan butuh diperhatikan oleh pimpinan. Jemaat butuh diperhatikan oleh gembala. Ya, murid-murid butuh diperhatikan gurunya atau dosennya dan sebagainya. Lea tidak diperhatikan oleh Yakub. Lah gimana wong Yakubnya lebih cinta Rahel? Seperti tadi saya bilang, Yakub menghampiri Lea ya kalau pas butuh aja. Lea kayak tambal butuh. Mungkin sebagai pabrik anak itu ya, untuk melahirkan anak. Secara manusia tidak enak. Lea butuh perhatian. Dan dia tidak mendapatkan dari suaminya. Mungkin hari-hari ini kita butuh perhatian. Kehidupan kita butuh, yang sakit butuh disembuhkan. Yang kekurangan butuh diberkati. Pekerjaan kok begini-begini saja, kita butuh diperhatikan. Bahkan saya kok tidak dipromosikan. Kapan ini toko saya rame? Kapan saya dinaikkan gaji saya? Kapan saya dipromosikan? Kapan dan sebagainya, kita butuh perhatian. Percayalah ada Tuhan yang memperhatikan kita.
Lea memberi nama anaknya yang pertama Ruben, katakan Tuhan memperhatikan. Di zaman Yahudi kuno memang pemberian nama anak itu menunjukkan iman percayanya, baik di kalangan orang Yahudi maupun di kalangan bangsa kafir. Bangsa-bangsa kafir menyembah dewa A, maka kalau punya anak, anaknya itu ada kaitannya. Namanya sedikit-sedikit ya orang bilang nyerempet-nyerempet nama dewanya begitu. Atau mungkin arti nama anaknya ya berkaitan dengan dewanya bangsa kafir, entah itu bangsa Babel, bangsa Asyur dan sebagainya. Ya, begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi memberi nama anak itu memiliki arti iman, apa yang dia percayai kepada Tuhannya. Ini juga banyak juga di kalangan kita pemberian nama anak sesuai dengan keyakinan. Misalnya namanya Elizabeth. Wah ini ada di Alkitab, nama Alkitab ini ya. Oh namanya siapa? Matthew. Wah ini sudah tidak usah ditanya ini ya. Ini agamanya apa? Tidak usah namanya Matthew ya. Namanya siapa? Peter. Paulus. Wah, Ruth. Ya, Deborah dan sebagainya. Itu menunjukkan nama anaknya berarti orang tuanya ingin nama anak ini menunjukkan iman percaya bahwa dia percaya kepada Tuhan. Diambil dari Alkitab. Cuma sampai sekarang saya juga bingung ya. Nama saya Bambang. Nggak tahu Bambang ini di kitab mana ya. Saya cari kok tidak ada ya di Alkitab kita ya. Bambang itu tidak ada. Tidak apa-apa, tidak ada di Alkitab. Yang penting percaya Yesus ada di kitab kehidupan. Jadi, ayo seperti Lea, percaya Tuhan memperhatikan dia. Ya, percaya. Jalan-jalan ke pantai bentar, pakai Google Map, jadi kesasar. Miliki sikap hati yang benar, pasti dibela Tuhan yang besar. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua pengungkapan iman lewat nama anak yang bernama Simeon. Artinya Tuhan mendengar. Ya memang ini Lea ini kan wanita itu memang lebih banyak ngomong ya. Terus itu survei itu ya, banyak ngomong dibanding pria banyak pendiam. Nah, bayangkan kalau wanita yang banyak ngomong tidak didengarkan. Rasanya itu senep, enggak enak, ngomong kok enggak didengerin. Ya. Wah, ya kalau sebagai seorang wanita jangan terlalu cerewet gitu ya. Omongannya dipakai kata-kata yang positif, kata-kata iman, doa, menyembah Tuhan. Itu yang dipakai. Ya, mulutnya ini lidahnya volumenya dikeluarin untuk mengucapkan kata-kata berkat. Gitu. Nah, Lea ini secara kebutuhannya yaitu berkomunikasi, enggak ditanggapi oleh Yakub. Dan Lea percaya Tuhan mendengar keluh kesahnya. Tuhan mendengar jeritan hatinya. Dia butuh Tuhan. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 24 atau mungkin ayat 25 ya, karena beda bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu ada sedikit beda penulisan angka ayatnya. Yang demikian bunyinya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan, perhatikan baik-baik, ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayo kita teriak kepada Tuhan. Dalam doa berseru, saudaraku. Ya, berseru, berteriak kepada Tuhan. Janjinya ini dikatakan tadi dalam Mazmur pasal 22 tadi. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saya jadi teringat Petrus. Ya, dia bisa berjalan di atas air. Waduh ya, sepertinya hebat ya, dari 12 murid hanya Petrus yang pernah berjalan di atas air. Tapi akhirnya dia tenggelam. Ya, akhirnya dia tenggelam dan dia langsung berteriak minta tolong. Tuhan, tolong aku. Wah, itu Tuhan Yesus enggak, nanti aja. Tunggu deh, biarin kapok kamu. Enggak. Tuhan enggak gitu. Yesus juga enggak, jatuh ya ini ya. Mau tenggelam ya. Kalau orang zaman sekarang, karena zaman sekarang ini, misalnya ada orang kena musibah kan difoto, di kamera, di video. Itu orang-orangnya aneh-aneh sekarang ini ya. Enggak segera ditolong malah di video dan sebagainya. Nah, Yesus begitu Petrus teriak, Tuhan tolong aku.
Yesus langsung mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus sehingga tidak tenggelam. Saya percaya pergumulan apa yang kita hadapi, yuk berteriak yuk. Berteriak kepada siapa? Kepada manusia, bukan. Manusia mengecewakan, manusia tidak bisa diandalkan. Andalkan Tuhan. Mungkin hari ini doamu mungkin belum terjawab, berdoa terus, berseru terus, berteriak terus. Kalau perlu ditambahkan jam doanya. Kalau mungkin doanya hanya malam, sekarang pagi juga berdoa. Berdoa secara pribadi, masuk dalam kamarmu sebelum kau berangkat kerja. Atau engkau di kantor. Atau bahkan engkau sebagai ibu rumah tangga ada di rumah. Berdoa, berteriak pada Tuhan. Anak-anak muda, mungkin suaramu tidak didengar oleh orang tuamu, oleh sahabat-sahabatmu. Bosan mendengarkan keluh kesahmu. Atau mereka tidak mengerti kebutuhanmu. Orang tua terlalu sibuk. Ya, orang tua yang terlalu sibuk tidak mengurusi anaknya. Ini juga tidak baik, saudara. Perlu waktu untuk mendengarkan mereka. Nah, anak-anak muda, engkau perlu didengarkan. Berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah bosan mendengar teriak kita minta tolong. Dia malah rindu membangun hubungan kita dengan Dia. Dalam doa, dalam teriak kita minta tolong. Dia mau menolong kita. Yang ketiga, sikap hati Lea, dia percaya bahwa ada hasil waktu dia berusaha. Di mana ayatnya, ayat 34 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kalau kita perhatikan, di ayat sebelumnya nama Ruben, nama Simeon, selalu ada kata Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar. Tapi di bagian anak yang ketiga, Lewi, tidak ada kata-kata Tuhan. Dikatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Artinya apa? Dia percaya, dia tidak boleh menyerah. Dia terus berusaha. Sikap hatinya mengatakan, pasti ada hasil kalau aku berusaha, kalau aku terus tidak menyerah. Bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Oh tidak. Dalam usaha kita tetap mengandalkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu memberkati orang tanpa pilih-pilih. Maaf, dalam hal ini artinya orang yang rajin pasti diberkati. Orang yang disiplin pasti diberkati Tuhan. Ya. Baik ini orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ini ada ayatnya, nanti saudara bisa baca dalam Amsal pasal 10 ayat keempat. Amsal pasal 10 ayat keempat dan Amsal pasal 13 ayat keempat. Di situ tidak ada tertulis, oh ini orang percaya pada Tuhan atau tidak. Tidak ada. Di situ hanya dikatakan kalau dia rajin, kalau dia disiplin, kalau dia sungguh-sungguh berusaha, maka ada berkat. Artinya, Tuhan itu memberkati, menggenapi firman-Nya. Saat kita berusaha, kita rajin, kita disiplin, tidak menyerah, Tuhan memberkati usaha kita. Makanya jangan heran melihat itu kok bukan orang Kristen tapi diberkati ya. Itu nggak percaya Yesus, tapi kok diberkati. Ya itu karena dia rajin. Apalagi saudara dan saya, kita ini percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Juru Selamat kita, penolong yang hebat, pencipta alam semesta. Pasti ada pertolongan, pasti ada berkat Tuhan. Saat kita berusaha dan tidak menyerah. Tuhan mengasihi semua orang. Dia menciptakan matahari, baik untuk orang jahat maupun untuk orang baik. Tidak pilih kasih, saudara. Begitu juga orang yang rajin bekerja. Orang yang terus mau berusaha. Mungkin hari ini engkau sedang dalam kesulitan, dalam keuangan, atau pergumulan soal keluarga. Jangan menyerah. Banyak orang menyerah dan akhirnya bunuh diri. Banyak suami istri bermasalah menyerah, akhirnya bercerai. Dengan berbagai macam alasan, dibuat-buat. Padahal Tuhan membenci perceraian. Banyak orang yang menyerah dalam usaha, akhirnya jadi pengangguran saja. Dia trauma dan tidak mau berusaha lagi. Jangan menyerah. Banyak orang yang menyerah, kok ini penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Kapan ini saya sehatnya? Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Ini tidak baik, tidak sesuai firman Tuhan. Jangan menyerah. Terus berusaha seperti Lea. Meskipun dikatakan matanya tidak berseri dan lebih cantik Rahel, tapi Lea terus mau berusaha. Sampai dia mengatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Artinya Lea tidak menyerah. Berusaha dan terus andalkan Tuhan. Saya percaya, tunggu waktu Tuhan.
Dia akan mengangkat kita. Ada penjual ikan lohan, jualannya di dekat Taman Ria. Jangan pernah selesai dengan Tuhan. Terus berusaha, andalkan Dia. Yang keempat, sikap hati Lea, dia percaya bahwa dia perlu mengucap syukur. Ya, yaitu dengan pemberian nama anak yang bernama Yehuda. Di dalam ayat yang ke-35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Lea ini setelah dia percaya, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarnya, dia tidak menyerah, terus berusaha. Dan yang keempat, dia mengucap syukur. Tahukah kita bahwa kata-kata syukur, mengucap syukur, itu pertama kali muncul ada di kisah ini. Jadi kalau saudara, kita ini mengucap syukur waktu dapat berkat, wah dapat mujizat, dapat pertolongan Tuhan. Ya, semua orang begitu. Orang tidak percaya, Yesus pun juga begitu. Dapat rezeki, oh terima kasih gitu ya. Menikah, punya rumah tangga yang sukses, oh terima kasih. Kerjaannya berhasil, oh terima kasih. Dan sebagainya. Ya, itu juga semua orang begitu. Ya. Itu orang Jepang bilang akeh tunggali gitu ya. Tapi Lea ini mengucap syukur di saat kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Lebih memungkinkan dia untuk kepahitan. Lebih memungkinkan dia untuk stres, tertekan, dendam, dan sebagainya. Tapi dalam kondisi dia diperlakukan tidak adil, sebagai tambal butuh, dia bisa aja kepahitan, ya. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih sikap yang benar. Artinya benar. Apa? Yaitu mengucap syukur. Saudara, mari kita mengucap syukur hari-hari ini. Jangan melihat hal yang buruk. Lihatlah hal yang baik. Ya. Kalau melihat hal yang buruk, setiap hari itu selalu saja ada hal yang membuat kita tidak bersyukur. Tapi saya beritahu, memang ada hal-hal yang membuat kita tidak bersyukur, tapi kita bisa memilih. Perhatikan, kita bisa memilih, memutuskan, mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Contoh, saya ini tidak punya sepeda motor. Wah, saya lebih mengucap syukur. Kenapa? Karena saya punya mobil. Oh ya pastilah Pak Bambang. Ya, punya mobil sampai sepeda motor kok dibandingkan mobil sepeda motor. Enggak begitu, saudara. Ya, karena kalau saya sendiri, saya ini lebih enak naik sepeda motor. Dan selama ini sepeda motor yang kami miliki bukan milik kami. Itu pinjam. Ada orang yang mempercayakan kita dipinjemi. Kalau saya memilih tidak bersyukur, bisa. Apaan ini saya punya sepeda motor? Oh, tapi saya enggak begitu. Memilih lagi. Wah, ini rumah saya kok enggak luas ya. Rumah saya kurang besar ini. Aduh, punya rumah kok enggak besar gini ya. Bisa seperti itu. Tapi saya tidak memilih seperti itu. Saya memilih, puji Tuhan, saya punya rumah. Meskipun sederhana, tapi di dalam rumah ini ada istri yang baik, anak-anak yang cinta Tuhan, sekeluarga mengasihi Tuhan, semuanya baik. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang sederhana ini. Begitu, saudaraku. Mobil pun, saya punya mobil sederhana, bukan mobil yang mewah. Ya, bahkan pagi hari kita bangun tidur, kita bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mata saya bisa terbuka. Lihatnya jelas. Ya. Terima kasih Tuhan, tidak ada masalah di telinga saya dan sebagainya, tidak ada masalah di gigi saya. Oh, kita banyak bisa mengucap syukur. Kita bangun bisa jalan, kita bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Banyak hal, sangat banyak sekali. Kita bisa memutuskan, memilih untuk mengucap syukur. Untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk kita boleh beribadah. Wah, banyak cara kita ini bisa mengucap syukur. Mungkin hari-hari ini ada dari kita yang, Pak, saya mengucap syukur apa? Oh, saya lagi sakit. Bersyukur. Lihat, ada Tuhan yang menyediakan kesembuhan. Jangan bersyukur untuk penyakitnya. Bukan. Bersyukur. Tuhan pasti menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau sudah menyembuhkanku.
Pak, bersyukur apa? Toko saya sepi. Bersyukurlah, di tokomu ada Tuhan Yesus yang akan segera membuat ramai banyak pelanggan datang. Pak, rumah tanggaku bertengkar geger terus. Bersyukurlah, ada Tuhan yang memberi kedamaian. Berdoalah, percaya, rumah tanggamu akan dipulihkan Tuhan. Jadi kita tidak hanya bersyukur untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang kita harapkan. Kita punya Tuhan yang hebat, bersyukur. Di masa lalu pun dia sudah pernah menolong kita. Kita bersyukur mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Lea mengucap syukur. Sudah dikasih Tuhan, dari sikap hati Lea yang benar ini luar biasa. Dia percaya Tuhan memperhatikan dia. Dia juga percaya Tuhan mendengarnya. Dia juga terus berusaha, tidak menyerah. Dan yang keempat, dia mengucap syukur. Saudara dikasihi Tuhan, ending hidup Lea ini luar biasa. Karena dia mengambil sikap hati yang benar, endingnya Lea itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang pertama, ending hidup Lea melahirkan lebih banyak dari Rahel. Secara fisik, Rahel lebih cantik. Tapi anaknya lebih banyak Lea. Lea melahirkan lebih banyak anak. Orang zaman dulu, banyak anak itu berkat, dihitung sebagai berkat. Jadi kalau anaknya makin banyak, berkatnya banyak. Gitu. Termasuk Indonesia beberapa tahun lalu kan punya moto itu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Lea, rezekinya banyak. Anaknya lebih banyak daripada Rahel. Tidak hanya itu, tapi berkat Lea bukan hanya sekedar jumlah anak, tapi keturunan. Keturunan Lea ada menjadi generasi imam, yaitu dari anaknya bernama Lewi. Lewi nanti dipilih Tuhan generasinya menjadi imam, pelayan di Bait Allah. Salah satunya Harun. Ya. Bahkan Musa itu membebaskan orang Israel dari Mesir. Musa ini juga keturunan Lewi, saudara. Jadi keturunannya Lea ini hebat. Bukan hanya hebat, tapi juga terkenal. Yaitu generasi Raja Daud. Daud itu nenek moyangnya dari Yehuda. Yehuda ini anaknya siapa? Anaknya Lea. Luar biasa bukan? Dan tidak hanya generasi imam, generasi raja, tapi juga juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu dia dari keturunan Daud. Kalau diurut ke atas, oh ternyata nenek moyangnya Daud. Diurut lagi ke atas, oh nenek moyangnya Daud ini Yehuda. Yehuda anaknya siapa? Anaknya Lea. Makanya juru selamat kita, Tuhan Yesus, disebut sebagai singa dari Yehuda. Saudara, di dalam kemahatauan Allah, Allah itu memilih Lea untuk menjadi ibu leluhur bagi Yesus Sang Mesias. Ini kasih karunia yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, akhir hidup Lea, so sweet. Karena Yakub sebelum meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, kalau Yakub meninggal, tolong dikuburkan bersama dengan Lea, berdampingan dengan Lea. Jadi Yakub dikubur bukan berdampingan dengan Rahel, bukan. Tapi Yakub dikubur berdampingan dengan Lea. Dan Lea tidak hanya satu kuburan, satu kuburan dengan satu area atau kuburan dengan suaminya, tapi di situ ada juga nenek moyangnya. Ada Abraham, ada Sarah, ya, dan nenek moyang yang lain, saudara. Wah, luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Oh iya, juga ada, siapa tadi? Ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Ribka, lalu Lea, lalu Yakub. Ini satu kuburan, saudara. Wih, luar biasa ya. Dari engkong, emak, lalu mama, papa, terus setelah itu ada Yakub, ada Lea. Akhir hidupnya Lea satu yang lahat, satu kuburan dengan nenek moyang Yakub. Miliki sikap hati yang benar, maka percayalah ending hidup kita pasti luar biasa bersama Tuhan. Bahkan mungkin sebelum ending, saya percaya sebelum hidup kita berakhir pun Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, saudaraku ya. Ayo miliki sikap hati yang benar. Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita. Mentari pagi kian bersinar, rajin olahraga, tubuh kian perkasa. Milikilah sikap hati yang benar,
supaya datang berkat yang luar biasa. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami mentaati firman-Mu ini Tuhan. Biarlah hati kami mengambil sebuah keputusan, memilih sikap hati yang benar. Kami percaya Engkau memperhatikan hidup kami. Engkau mendengar teriak kami minta tolong. Kami mau terus berusaha mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Kami bersyukur. Mungkin kami belum melihat mujizat itu, tapi kami tetap bersyukur karena kami pasti akan menerima mujizat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami dan kami percaya setiap kami Kau berkati, damai sejahtera, sukacita, perlindungan turun atas kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.